Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah mempergilirkan siang dan malam, Allah juga yang menurunkan hujan dari langit, dan Allah juga yang memberlayarkan bahtera di lautan. Ada tanda-tanda kebesaran Allah yang wajib kita renungkan dan kita fikirkan. Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihati min dakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yutlamuna naqira. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa mu'min wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard innallaha bikulli syai'in muhita. Quran Surah An-Nisa ayat 124, 125 dan 126. Mari kita awali perjumpaan malam yang mubarak ini dengan doa, dan saya berharap yang duduk di sini pulang membawa berkah dan ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni ladzata ma'syiatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya mukallibal qulub thabbit qulubana ala dhinik. Ya mukallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bi usman wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal ardu wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam wal habbu dul asfi war raihan. Semuanya abi ayyi ala rabbikuma. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Beli buah naga di Surabaya, cakepnya lemes. Yang kompak dong. Gue udah semangat loh. Yang di depan cakep. Saya doakan yang semangat rezekinya melimpah. Saya doakan yang semangat rumah tangganya sakinah. Saya doakan yang semangat anak-anaknya menyejukkan jiwa. Saya doakan yang semangat untuk ibu-ibu uang belanjanya ditambah. Saya doakan yang semangat hutang dan cicilannya lunas. Saya doakan yang semangat Allah segerakan berangkat haji ke Baitullah.
Jamaah. Kurang sedikit lagi. Masih 75%. Jamaah. Lumayan 90%. Sedikit lagi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah gini dong. Serasa have the power, serasa punya ruh, serasa semangatnya luar biasa. Dan saya yakin kalau begini modelnya, kita pulang membawa surga. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari jalan hadir di majelis taklim, bersungguh-sungguh semangat, maka demi Allah orang itu dituntun jalan menuju surga. Karena saya dibuka dengan pantun, maka saya sifatnya palu gada. Apa yang lu mau gue ada. Lihat bintang di Baitul Ma'mur. Lebih semangat lagi ya. Lihat bintang di Baitul Ma'mur. Hati senang ketemu Bapak Makmur. Nah, karena beliau yang pertama kali muji gue, sekarang saya balik memuji beliau. Nah, bayangkan laki aja gemeteran ngeliat gue, apalagi ibu-ibu. OMG. Hello. Masya Allah. Saya buka dengan pantun boleh ya? Beli buah naga ke Surabaya, naik bajai ke kota Jakarta. Hati Riza senang dan bahagia menatap hamba Allah calon penghuni surga. Karena tadi Ustadz Qadri sudah nembak ibu-ibu pengen selfie, maka ada pantun buat si Ratu selfie. Beli baju bersama Novi, punya celana jeans jarang dicuci. Ibu-ibu yang mau selfie, izin dulu sama suami. Jamaah, alhamdulillah. Malam ini kehormatan terindah buat Riza Muhammad hadir di masjid yang kita cintai. Ini adalah Masjid Jabal Nur ya. Dan saya senang ada di tempat ini karena saya yakin saya bertemu dengan hamba-hamba yang soleh dan soleha. Yang saya hormati Bapak Makmur, mewakili tokoh masyarakat, segenap Dewan Kemakmuran Masjid, pengurus takmir dan imam sholat dari Masjid Jabal Nur. Terima kasih atas kehormatan dan waktunya yang telah diserahkan dan diberikan kepada saya dan komunitas Riau Indonesia Mengaji untuk menyampaikan hajatnya. Semoga perjumpaan ini selalu membawa ridho dan cinta Allah. Yang saya hormati Ibu Herlina. Mana? Tadi saya nggak ngerti pantunnya itu. Harusnya hukum pantun itu ABAB ya kan? Ibu ABCD. Tapi nggak apa-apa. Itu namanya pantun dadakan ya. Tapi saya bangga karena ibu berani ngomong di hadapan saya. Kita doakan Ibu Herlina selaku Ketua Majelis Taklim Ummul Khairi senantiasa istiqomah di jalan Allah. Karena memang jujur, betul kata Ustadz Qadri, pengajian tanpa digerakkan oleh the power of mak-mak, maka tidak akan ada ruh dan semangatnya. Apalagi yang hadir adalah M2R, mak-mak rempong. Sehat Bu? Sehat Bu? Saya akan nyapa Bapak dulu ya.
Apakah dia seagresif ibu-ibu juga? Sehat Pak? Lumayan. Biasanya di mana-mana ada orang tak ada suara, tapi di sini ada. Sehat Pak? Wow, sehat Bu? Masih kalah. Ibu, engkaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi, mengandung lagi, mengandung terus. Wow. Oh, nggak percaya? Ibu-ibu dilawan. Subhanallah. Semoga berkah ya. Ada juga kehadiran Bapak Lurah yang dihadiri Elo Ibu siapa tadi? Anissa. Ibu pasti Islamiati. Yang mana orangnya Ibu? Oh, terima kasih mewakili Lurah ya. Semoga senantiasa berkah kedatangannya. Dan yang saya hormati ayahanda, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang mohon maaf demi Allah saya tak mampu menyebutkan satu-satu persatu namanya. Semoga perjumpaan ini membawa ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata. Ya Allah, saya yakin ini yang punya suami, suaminya pasti bilang istrinya strong. Latihan seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali? Oh, 2 hari sekali? Oh, ini baru latihan 2 hari? Wow, keren. Besok kali diundang berapa amplopnya? Baik, malam ini saya akan mengawali dengan sedekah keliling dulu. Sebab alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Al-Baqarah 274. Orang-orang yang senantiasa bersedekah di malam hari dan siang hari, maka demi Allah, Allah muliakan rezekinya hingga hidupnya tidak pernah takut dan bersedih, sebab orang itu dalam jaminannya Allah. Mari ibu-ibu, saya siapkan kantong ajaib dari komunitas Rio Indonesia Mengaji. Silakan masukkan sedekah terbaik Anda. Prinsipnya yang penting banyak tapi ikhlas. Insya Allah siapa yang banyak tapi ikhlas, Allah mudahkan rezekinya. Silakan teman-teman, yuk bantu saya untuk berselawat, boleh? Boleh? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin. Tawassalna bibismillah wa bil adi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah bi ahli badri. Semuanya salatullah ala toha, salatu
Yasin, Ana Yasin, ler ine kanjure wong sumile ta ijo royo tak sendut manten ayat tak sendut manten bocah angon beneno limbing kuwi lunyu beneno kanggo basuh dada tiro kanggo basuh dada tiro kumitir bedak ing pinggir cuma kono tunggu mana kanggo sepok mengkosori kanggo sepok mengkosori mumpung padang rembulane mumpung jambar kalangane yo surah iyo semuanya salatullah salamullah ala taha salatullah ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin. Wow, siap masuk studio rekaman. Nanti kalau diundang Indonesia mau nggak? Dari jamaah majelis taklim Umul Khairi bertandang ke Jakarta, masya Allah. Karena keren banget, kita nggak latihan tapi chemistry-nya dapet loh. Gue suka gaya lo, jamaah. Alhamdulillah di sini ada bapak dan ibu, ada anak-anak juga, adik-adik. Seolah-olah ini adalah family gathering, berkumpulnya keluarga, sakinah mawaddah warahmah. Adik-adik sehat? Ustaz Riza doakan semoga kalian menjadi syabun nasa'a bi ibadatillah, anak-anak muda yang selalu mengabdi kepada Allah. Adik-adik siap ikuti kajian sampai selesai? Mau nggak hadiah dari gue? Serius? Baik, untuk warming up agar on fire biar panas, saya kasih hadiah dulu buat adik-adik. Yang bisa menjawab pertanyaan saya langsung angkat tangan. Siap? Siap? Tanggal berapa, bulan apa, dan tahun apa Rasulullah dilahirkan? Ini, Insya Allah. Siapa namanya? Fayed. Hah? Fayed. Fayed? Iya. Oke, Fayed. Tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa? Tahun apa Nabi dilahirkan? Tahun 2020. Tahun 2022. Nabi dilahirkan kok tahun 2022. Rasulullah dilahirkan kok tahun 2022 sih. Sudahlah, kembali ke alamnya. Jangan bilang 2023. Tanggal berapa, bulan apa, dan tahun apa Rasulullah dilahirkan? Bulan apa? Bulan Agustus. Oh, nggak tahu juga. Ya sudah, baliklah ke halamnya. Saya mau yang serius, nggak mau main-main. Ya sini adek. Tanggal berapa, bulan apa, dan tahun apa Nabi dilahirkan? 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Alhamdulillah.
Ini baru manusia. Alhamdulillah dapat hadiah. Barakallahu fiik ya. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Takbir. Pertanyaan kedua. Siap-siap adik. Siap-siap, angkat tangan. Siapakah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya? Ya Allah. Siapa namanya? Ubaidah. Kamu Rano Karno ya, ada tanda di sini. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Siapa nama kakek? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Bentar dulu, survei membuktikan benar atau tidak. Ayo Bu, iringi Bu. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh. Inilah kisah sang Rasul yang penuh. Yang penuh. Ya, jawabannya betul. Masya Allah. Selamat ya. Kamu makan apa? Nasi. Jamaah, rasanya sudah cukup dan saatnya kita masuk kajian Quran. Allahumma rahamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna wa 'allimna warzuqna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Mumpung ini merupakan family gathering, berkumpulnya keluarga, saya akan membahas tentang takhdib. Ibu tahu takhdib? Dalam bahasa Arab, lughatul Arabiyah, takhdib. Takhdib itu artinya merusak rumah tangga orang. Apa? Bentar dulu. Jamaah, ada satu ibadah Pak yang sifatnya ghairu makhdah, tetapi banyak umat Rasulullah yang tidak berhati-hati dengan ibadah ini, sehingga banyak yang melewatinya gagal di tengah jalan. Korbannya adalah Saiful Jamil, Aldi Tahir, dan terakhir adalah AA harus lepas dari jeratan cinta Dewi Persik. Kenapa ada fenomena manusia atau artis yang kawin cerai? Kawin cerai, kawin cerai. Karena mereka tidak sadar menikah, berkeluarga adalah ibadah yang sifatnya ghairu makhdah. Demi Allah, seandainya umat Rasulullah, seandainya hamba-hamba Allah sadar kalau pernikahan adalah ibadah yang sifatnya ghairu makhdah, maka tidak akan pernah terjadi takhbib, orang yang merusak rumah tangga orang. Dan demi Allah, akan sedikit ceritanya talak atau perceraian, karena orang itu akan berusaha tetap mempertahankan cinta dalam
rumah tangga. Jamaah, jamaah. Baru saja gue ganti mic. Jamaah, takhbib adalah merusak rumah tangga orang. Saya katakan di awal, menikah adalah ibadah yang sifatnya ghairu makhdar. Ibu, salat ibadah betul, puasa ibadah betul, haji ibadah betul, sedekah ibadah betul, umrah ibadah betul. Tetapi banyak orang yang tidak sadar menikah juga ibadah. Baik, kita buka surat An-Nisa ayat 21, Pak. Surat An-Nisa ayat 21. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka para istri dan suami mengikat pernikahannya dengan pernikahan atau ikatan yang kokoh. Menikah itu ikatan yang kokoh, Pak. Harusnya karena dia kokoh, takkan ada mampu sebab-sebab untuk memutuskan tali pernikahan itu. Maka tidak gampang orang mengatakan talak, atau tidak gampang orang mengajukan khuluk, tidak gampang orang untuk menceraikan istrinya, tidak gampang istri untuk minta cerai kepada suaminya, karena dia tahu wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Pernikahan itu diikat dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung, perjanjian yang kuat. Makanya rumah tangga wajib Anda pertahankan apapun yang terjadi di dalamnya. Yes. Jamaah, saya akan membeberkan satu hadis riwayat Abu Daud nomor 2175 tentang keburukan takhbib. Apa itu merusak rumah tangga orang? Nabi berkata, "Laisa minna, bukan golonganku, man khabbaba imra'atan ala zawjiha." Bukan golonganku, dan demi Allah aku usir nanti di akhirat, aku usir nanti di mahsyar. Siapa? Orang-orang yang merusak perempuan untuk membenci suaminya. Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Tidak akan pernah masuk dalam golongan umat Rasul orang-orang yang menyuruh istri atau orang-orang yang menyuruh seorang perempuan untuk membenci suaminya. Berarti apa? Inilah kelakuan dari pebinor, perebut bini orang. Pebinor juga ada. Laki-laki yang menyuruh wanita untuk membenci suaminya, dan dia ambil wanita ini, Pak, dari pernikahan yang agung. Itu namanya pebinor, perebut laki orang. Dan versi perempuan, wanita yang gatal menggoda suami orang. Ada banyak. Waling mi, wanita maling suami. Ada. Jamaah, sudah dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad yang redaksinya mirip. Apa Nabi berkata? Man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Siapa seorang laki-laki yang menyuruh perempuan untuk membenci suaminya, dan sebaliknya perempuan yang gatal menggoda laki-laki untuk membenci istrinya, demi Allah, falaysa minna, kalian bukan golongan aku, kalian bukan golongan Rasul. Maka sejatinya takhbib, merusak rumah tangga orang, adalah perbuatan keji yang paling dasar. Sebab bukan cuman dua orang yang dirusak, korbannya adalah anak-anak. Jamaah, semoga yang hadir tidak berstatus pelakor. Maaf kalau tersinggung, agar Anda sadar diri. Semoga yang hadir tidak berstatus pebinor, agar apa? Takhbib, Pak, ini bahaya yang haram di hadapan Allah dan Rasulnya. Jangan pernah mencoba menggoda rumah tangga orang. Jamaah, tetaplah setia sebagai seorang wanita. Betul?
Memang betul kata Pak Makmur tadi, walaupun senyum saya manis, ada lesung pipinya, tetapi tetap tak mengalahkan senyum manis suami Anda. Kenapa? Sebab suami Anda yang memberikan uang kepada Anda, bukan saya. Makanya sehebat-sehebat saya, tetap suami Anda prioritas. Betul? Yang kedua, jangan pernah membandingkan suami kita dengan suami orang. Pak, kayak suami itu loh Pak, tetangga kita, ya ampun, perutnya six-pack deh. Papa opek, itu hamil nggak meletus-meletus. Jangan pernah membandingkan suami dengan suami orang. Sebaliknya, jangan pernah membandingkan istri dengan istri orang. Mama, tengok wajahnya glowing loh. Kok mama gelap? Makanya beliin skincare, betul. Sekarang wanita cantik itu gampang kok, sebab cantik itu dari dalam, yakni dalam dompet. Jamaah, mohon maaf ayahanda, ibunda, kali ini saya akan membeberkan satu hadis riwayat Muslim nomor 2813. Ibu, hadis riwayat Muslim nomor 2813 tentang kerajaan iblis terbesar dan tentang perbuatan iblis yang paling dibanggakan. Mau tahu? Mau tahu? Redaksi lengkapnya ini hadisnya, Pak. Hadis riwayat Muslim nomor 2813. Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'. Nabi berkata, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'. Iblis menandingi arsy-Nya Allah, Pak. Iblis pun membangun arsy. Arsy itu kekuasaannya Allah, tetapi iblis pun ingin punya arsy. Inna iblisa arsyahu yada'u 'alal ma'. Sesungguhnya iblis membangun istananya di atas air. Thumma yab'atsu sarayahu fa'adnahu minhu. Dan iblis, Pak, setelah membangun istananya, setelah membangun arsy-Nya, Bapak, mendatangi bala tentaranya, Ibu. Siapakah anggota iblis? Para setan. Setelah mendatangi para tentaranya, manzilatan a'damahum fitnah. Iblis membuat sayembara, hei para setan, siapa yang bisa bikin fitnah yang menghancurkan manusia, dan fitnah itu paling bagus, maka engkau akan menjadi murid terbaikku. Qala yaji'u ahaduhum. Datanglah satu setan menghadap iblis. Fa'altu kada wa kada. Aku membuat orang mabuk, aku membuat orang mencuri, aku membuat anak durhaka kepada orang tuanya, aku bikin anak-anak rusak dengan narkoba. Fayakul, kata iblis, ma sona'ta syai'an. Itu enggak ada apa-apanya. Qala thumma yaji'u ahaduhum. Datanglah satu setan menunggu iblis. Namanya setan itu adalah Dasim. Siapa, Bu? Dasim. Lalu ia berkata, ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imra'atuhu. Aku datang ke keluarga, aku bisikkan di telinga istrinya, aku bisikkan di telinga suaminya, hingga rumah tangga itu berpisah, hingga rumah tangga itu cerai, rumah tangga itu berantakan, anak-anaknya kacau, hidupnya kacau. Fayakul, iblis berkata, fayudni minhu fayakul wa yakul ni'ma anta. Fitnah yang paling besar dan paling disukai iblis itu kerjaannya Dasim. Setan yang bernama Dasim adalah menghancurkan urusan rumah tangga. Jamaah, berarti malam ini kita sudah introducing, sudah berkenalan dengan setan perusak rumah tangga. Setan yang membuat manusia berpisah antara suami istri. Setan yang telah
memutus mitsaqan ghalidah, dan setan itu bernama Dasin. Maka berhati-hatilah kalau rumah tangga Anda sudah mulai goyang, kalau suami Anda sudah mulai bertingkah, istri Anda pun sudah mulai tak ada rasa, cinta semakin lama tipis seperti sabun mandi, pandangan sudah berubah menjadi kebosanan, lebih elok memandang istri tetangga daripada istrinya, lebih senang berkomunikasi dengan suami orang daripada suami sendiri, berarti Anda sedang terkena virus penyakit oleh setan yang bernama. Hati-hati Pak, ini perkara fitnah terbesar. Kalau sudah rumah tangga hancur, kalau sudah rumah tangga hancur, masyarakat pasti hancur. Kalau sudah masyarakat itu hancur, negara pasti hancur. Pantas saja Qari'ah tadi membaca surat Al-Baqarah 124, 125, 126 dan 127. Dan saya tahu isi kandungan dari ayat itu tentang doa Nabi Ibrahim untuk dijadikan imam dan memelihara keluarganya dari kehancuran rumah tangga. Bapak nggak ngeh ya? Tadi Qari'ah membaca apa? Al-Baqarah 124 sampai 127 tentang pondasi rumah tangga, Pak. Makanya karena Qari'ah membaca ayat itu, materi saya pun saya sesuaikan dengan apa yang beliau baca tentang pondasi kekuatan rumah tangga. Jangan bermain-main dengan keluarga. Ibu pernah punya masalah dengan suami? Oh, masa rumah tangga Anda nggak ada masalah? Adalah. Mana ada rumah tangga tak ada masalah? Pegadaian aja mengatasi masalah tanpa masalah, apalagi bapak ibu. Jamaah, luar biasa. Ujian terberat dalam hidup adalah ujian rumah tangga. Karena apa? Selama Anda berumah tangga, selama itu juga ibadah sedang Anda kerjakan. Selama Anda berumah tangga, selama itu juga Anda siap-siap diterpa ujian. 5 tahun pernikahan utama, goyangannya luar biasa. 10 tahun pernikahan berikutnya, tambah ujiannya luar biasa. 15 tahun pernikahan luar biasa. Setelah melewati 15 tahun, Anda akan mulai cooling down. Jadi ingat, yang baru menikah 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 11 tahun, Anda belum sukses menghadapi ujian besar. Karena ujian terdahsyat di 15 tahun pernikahan. Coba tanya orang yang sudah melewati angka 15 tahun, apakah benar? Survei membuktikan 15 tahun puncak goyangan rumah tangga. Maka yang di bawah 15 tahun siap-siap punya amunisi agar Anda kuat menjaga rumah tangga dari godaan setan yang bernama. Yang belum menikah, segera menikah, karena kiamat sudah dekat. Ada yang belum menikah? Ada? Belum? Abang udah? Udah? Udah nikah? Jemaah, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Segeralah menikah, karena menikah akan menyempurnakan agama dan memperkokoh rizki. Siapa yang sudah menikah, maka Allah akan sempurnakan kehidupan rizki dan rumah tangganya. Jamaah, cuman menikah ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, betul? Karena menikah butuh petunjuk.
dan petunjuknya kembali kepada Al-Quran. Angkat tangan yang mau menikah dalam waktu dekat. Ada? Jamaah, lebih enak menikahi perawan atau buy one get one? Hah? Buy one get one itu janda beranak satu. Jemaah, apapun pilihan kita, semua punya konsekuensi, betul? Kalau yang perawan, carilah yang bujangan. Kalau yang janda, carilah duda. Karena memang rasanya beda. Jemaah yang dimuliakan Allah, apa rumus dari menikah? Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Tugas menikah ada 3. Litaskunu ilaiha, ciptakan ketenangan di antara pasangan. Betul? Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah, ciptakan cinta yang semakin menggebu-gebu. Betul? Yang ketiga, warahmah, ciptakan kasih sayang di antara pasangan. Siapa yang bisa membawa 3 aspek ini dalam rumah tangga, maka demi Allah kekuatan dasim tidak akan pernah menghampiri hidup kita. Ada yang pernah hampir cerai? Ada. Ada yang pernah pernikahannya sudah di ujung tanduk tapi nggak jadi? Ada. Ada, aku tahu kok. Sudahlah, wajah-wajahnya kelihatan kok. Jamaah, Ummul Khairi, betul? Ummul Khairi berarti ibu yang baik. Sudahkah Anda menjadi ibu yang baik? Istri yang baik? Insya Allah apa? Enak aja. Baik bukan menurut Anda kali ya. Baik itu menurut Al-Quran. Tanda-tanda istri yang baik. Surat An-Nisa 34. Fassalihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita yang dikatakan khair, wanita yang dikatakan baik, istri yang dikatakan baik, 2 predikatnya, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Fix. Syaratnya cuma 2. Taat kepada Allah dan taat kepada suami. Jamaah, siapakah wanita yang taat kepada Allah? Surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidina furujahum wal hafidat wad dzakirina Allah katsiran wad dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Wanita yang taat, wanita muslim, mukmin, taat, jujur, sabar, ikhlas, khusyuk, rajin sedekah, suka puasa, menjaga kemaluan dan banyak berzikir. Apakah ciri-ciri itu sudah ada di dalam diri Anda? Jujur. Ibu, pernah berbohong sama suami? Astagfirullahaladzim. Terus itu mengaku soleha. Kalau wanitanya suka membohongi suami, soleha dari mana? Bukan soleha, solihun. Jamaah, ya Allah, istri yang baik setelah ia menyembah Allah selalu santun kepada suami. Ciri-ciri sikap santun: idza nadarta ilaiha sarratha. Wanita itu seumur hidupnya tidak pernah bermuka masam, selalu tersenyum kepada suami. Apakah Anda selalu tersenyum?
Insya Allah enggak. Karena terkadang senyum berdasarkan kalender. Awal bulan pas gajian, ohoi. Akhir bulan enggak ada duit, ahai. Ibu, apa hukumnya wanita yang bermuka masam, Pak? Demi Allah, Nabi berkata, istri yang bermuka kecut kepada suaminya, menyambut suaminya dengan wajah yang kecut, maka demi Allah, istri itu adalah istri yang durhaka. Jadi ibu, bangun tidur, nyengir. Bangun tidur, senyum aja pada suami, apa susah? Betul? Berpapasan dengan suami, nyengir. Mau tidur, nyengir. Karena wanita yang tidak nyengir tergolong durhaka di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka mulai hari ini wanita yang hadir wajib 24 jam non-stop. Jamaah. Yang kedua, kalau diperintah harus mengikuti. Apa saja perintah suami selama baik taat. Dan yang ketiga, menjaga aurat ketika keluar rumah. Ibu, lebih cantik ke kondangan atau di dalam rumah? Halo, lebih cantik pergi ke kondangan atau di dalam rumah? Astaghfirullah Rabbal, astaghfirullah. Itu namanya tidak fair. Ibu, wanita yang memakai wangi-wangian keluar dari rumahnya melewati ajnabi, laki-laki yang bukan suaminya, dan laki-laki itu mencium aroma parfum wanita itu, maka demi Allah, kata Nabi, dia adalah wanita pelacur. Baru sadar. Jamaah, orang sering keliru. Wanita di dalam bau ketek original, wanita di dalam berantakan, wanita di dalam sembarangan. Begitu keluar rumah, wow. Betul? Betul? Yang namanya jilbab model sakaratul maut. Halo. Belum lagi pernak-pernik yang dipakai, bulu mata anti badai. Lipstiknya anti air. 3 hari pun tak lepas dari bibir. Aromanya, Bakarat, parfum paling terupdate tahun ini. Jamaah, begitu tidur dengan suami, halo, mulai rasa cuka Palembang, ditambah sedikit rempah-rempah peti dan jengkol, jadi aroma ketek hutan terlihat. Ibu, lebih parah lagi, Anda menyuguhkan bau GPU, aroma balsam urut, tidur dengan suami. Apa yang terjadi? Suami Jamaah, jadilah wanita yang cantik di dalam rumah, karena suami butuh servis. Ibu, wanita penghuni surga beratnya tidak boleh lebih dari 55 kilogram. Berarti apa? Tolonglah jaga penam. Waktu menikah ukuran baju S, anak pertama
M, anak kedua L, anak ketiga XL. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kita. Jamaah, mari bersama-sama menjaga rumah tangga, karena godaan para suami adalah perempuan. Anda sudah mendengar ustadz-ustadz yang rumah tangganya hancur gara-gara poligami. Anda sudah melihat bagaimana rumah tangga yang hancur gara-gara kehadiran orang ketiga. Ini menandakan memang diperlukannya sinkronisasi antara suami dan istri untuk saling menjaga, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menghormati. Maka semoga hari ini kita bisa menjaga rumah tangga kita agar tidak tersentuh oleh godaan setan yang bernama dasing. Jamaah, terakhir dari saya, tolong amalkan ya Pak. Ibu, kalau ibu mengamalkan ini, rumah tangga Anda baik-baik saja. Idza stayqadar rajulu minal laili, apabila seorang suami bangun tengah malam, fasallah, kemudian dia salat, wa aikada imra'atuhu, dan membangunkan istrinya, fasallaya raq'ataini jami'an, dan mengajak salat tahajud berjamaah, kutiba minadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat, maka rumah tangga Anda tercatat ahli zikir, dan demi Allah rumah tangga Anda terlindung dari mara bahaya dan kehancuran rumah tangga. Berarti tolong amalkan sholat tahajud berjamaah. Lah Ustadz, memang bisa tahajud berjamaah? Bisa, dan diutamakan suami istri. Pertanyaannya, berapa kali Bapak dalam sebulan mengajak istri tahajud berjamaah? Halo Bapak, berapa kali? Oh, belum pernah. Astagfirullah. Ibu, berapa kali ibu menggoda suami untuk tahajud berjamaah? Jarang. Ya sendiri-sendiri mah itu udah biasa. Ya enggak? Ini berjamaah, suami imam, istri waladhdallin. Amin. Ya Allah, renyuh sampai di jantung. Karena apa? Anda tercatat suami istri yang cintanya akan tetap dipertahankan. Kalau rumah tangga Anda mulai goyang, berarti ada perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh suami istri hingga rumah tangga kita mulai goyang. Jamaah, terakhir, rahimallah imra'atan, Allah merahmati seorang istri, qamat minal laili, yang bangun tengah malam, fasallat, kemudian dia salat, wa aiqada zaujaha, membangunkan suaminya untuk juga salat, fa in abah, kalau suaminya tak mau, nadhahat fi wajhil ma, dia ambilkan air, dia percik ke muka suaminya. Ibu pernah? Ibu pernah? Pernah mencikin air apa air liur? Jamaah, tiap malam bangunkan suami ya. Untuk apa? Tahajud. Demi Allah, rumah tangga yang di dalamnya disinari dengan sholat tahajud suami istri, maka mulai malam ini rumah tangga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula illa billah. Saya mohon Anda agar segera berangkat ke Mekah. Sebab jujur Pak, haji itu nampak tilas keluarga Pak. Bapak yang sudah ke Mekah, Anda belajar tentang keluarga Nabi Ibrahim. Maka berhajilah agar sepulang haji rumah tangga Anda semakin berjaya.
Karena jujur, haji itu nampak tilas kursus rumah tangga. Orang yang sudah berhaji berarti Anda mempelajari sistem rumah tangga terbaik manusia sepanjang zaman dari Nabi Allah Ibrahim. Makanya ayat tadi luar biasa. Ibrahim dijadikan imam, petunjuk teladan agar kita bisa meniru keluarga beliau, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu melakukan satu amal soleh, di mana amal ini kalau dikerjakan akan mengabulkan doa dan hajat Anda. Apa itu? Program tebar 1 juta Al-Quran. Yuk, 5 juta setara 50 Al-Quran disedekahkan di jalan Allah. Silakan siapa yang sanggup dan berani bertransaksi dengan Allah. Bunda coba takbir, Allahu Akbar. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Emilda. Ibunda Emilda. Emilda. Saya hadiah untuk bapak saya yang tadi meninggal. Kapan meninggalnya, Bu? Tadi dikubur. Hari ini. Masya Allah. Alladzina idza asabathum musibah. Saya janji sama bapak saya, jangan takut ya, nanti saya bantu. Dari abang yang mengalir ke ayah tiap Masya hari. Allah, Masya Allah. Hidayahnya dikasih, janji saya sama Allah. Allahu Akbar. Karena saya ratul malamnya lama, saya bilang jangan takut ya, nanti saya bantu. Ada ya amal jariah yang mengalir ke ayah. Beliau telah berjanji kepada ayahnya, jangan takut ayah, aku akan selalu memberikan amal soleh yang hadiahnya akan aku selalu kirimkan kepada engkau sampai kapanpun, agar Allah mengangkat derajat di kuburnya. Masya Allah. Dan inilah amal terbaik untuk almarhum. Dan bunda, ayah itu tidak mati ya, beliau hidup di alam barzakh Baru tadi dikubur. dan saat ini menyaksikan. Dan ini adalah malam pertama di kuburnya. Dan kita doakan dengan wakaf ini. Baik, kita doakan buat ayahanda beliau. Ya Allah, diwakafkan untuk ayahanda beliau yang baru saja dikubur hari ini. Dan ini adalah malam pertama ayahanda beliau di alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Siapa namanya? Nurdin bin Kone. Bapak Nurdin bin Kone. Ya Rabb, jadikan wakaf ini kebaikan untuk Bapak Nurdin. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ampuni dosanya ya Rabb. Hiasi dengan kebaikan di kuburnya ya Rabb. Berikan nikmat kubur ya Allah. Dan ini adalah malam pertama di kuburnya ya Rabb. Kembalikan dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Jaga arwahnya, jaga dan berikan banyak nikmat dan kebaikan di kuburnya. Jadikan wakaf ini wakaf jariah yang akan terus menebarkan kenikmatan kubur di kubur beliau. Amin. Ibu saya ini tinggalkan itu kekuatan. Silakan Ibu Baik. Masya Allah. Saya dari Jakarta Ustaz. Sudah bisa kali ini ya. Dari Jakarta saya ya. Silakan Ibu. Ya, nggak apa-apa. Ibu yang selamat ya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap musibah ucapkanlah pertama kalimat istirja. Sebab sebenarnya manusia ini bukan hidup di dunia, tapi di alam barzakh. Semua kita akan pulang dalam waktu dekat. Cepat atau lambat, siap atau tidak,
Ya, yang indah buat dia, buat Bapak. Semoga selalu husnul khotimah. Jangan takut karena wakaf ini telah hadir untuk banyak memberikan nikmat. Semoga berbahagia. Ya, saya doakan ibunya selalu sehat ya. Allahumma rabbana sa'li basa ashfa anta syafi la syafa'a illa syafa'uka syafa'an la yughadiru saqama. Ya Rabb, jaga beliau, lindungi beliau, berkahi umurnya, dan kembalikan beliau ke dalam husnul khotimah. Silakan dulu. Ya baik, silakan dicatat Syarli. Terima kasih. Belum diatur ya? Ya, silakan. Takbir. Betapa senangnya almarhum Bapak Ibu. Bapak Ibu belum pernah membaca hadis malam pertama di alam kubur. Semua yang duduk di sini ditentukan di malam pertama di alam kubur. Dan besok ingat apa yang saya katakan. Anda ditentukan di malam pertama di alam kubur. Ketika malam pertamanya baik, maka demi Allah urusan akhir di kubur akan baik. Ketika malam pertamanya buruk, demi Allah hidupnya terakhir pun akan buruk. Maka mumpung masih ada umur, tolong buat malam pertama Anda indah dengan wakaf Quran ini. 5 juta kedua. Silakan. Siapa yang? Masya Allah. Apa hajat ibu bisa? Doa apa yang dipanjatkan? Dengan didoakan semoga saya yang di pojok betah di pondok dan bisa menerima doa ini. Ya, 3 anak. Beliau wakafkan agar anak-anak beliau menjadi anak yang saleh dan salehah. Terkhusus yang ada di pesantren, Allah tetapkan hatinya istiqamah untuk betah menimba ilmu untuk keridaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, seorang ibunda mewakafkan Al-Quran untuk mendoakan anak-anaknya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan wakaf ini kebaikan untuk anak beliau, anak yang saleh dan salehah, bimbing dalam hidayah dan ketaatan. Jadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jagalah dari perbuatan-perbuatan yang hina dan bermasalah. Lindungi dalam kebaikan dan keridaan-Mu, dan jadikanlah anak yang sukses menggapai harapan dan cita-cita dunia akhirat. Berkah ya Bu. Semoga selalu berkah. Ini bisa ya. Takbir.